masih lanjut yang kemarin ya. Oke ya, kalau kemarin ya kita sudah membahas tentang 6 jenis simple machine ya, atau 6 jenis mesin sederhana ya. Ya, jadi ada mesin sederhana itu ada bidang miring, kemudian ada screw ya, ulir, kemudian ada baji ya, ada baji atau istilahnya kapak itu ya, model kapak itu. Kemudian ada roda dan gandar, kemudian yang lain itu adalah lever ya, lever atau pengungkit ya, lever atau pengungkit ya. Kemudian ada puli ya, ada puli ya. Nah, sekarang saya lanjutkan slide yang berikutnya ya, yang masih lanjutan yang kemarin ya, sedikit, yaitu tentang mesin kompleks ya, mesin kompleks atau kompleks mesin ya, mesin kompleks atau kompleks mesin ya. Ya, jadi mesin kompleks ya, mesin kompleks itu terdiri dari 2 atau lebih mesin sederhana gitu ya. Ya, jadi mesin yang kompleks itu gabungan dari 2 atau lebih gitu ya. Kalau sangat kompleks berarti bisa puluhan bahkan nanti ya. Dalam satu mesin itu berarti ada puluhan mesin sederhana yang bekerja di situ ya. Banyak mekanismenya. Sebagai contoh ya, misalkan roda gigi ya, roda gigi ya. Roda gigi ini ya, kalau Anda perhatikan ya, itu terdiri dari 2 buah roda dan gandar ya. Nah, rodanya mana? Rodanya itu berarti yang geriginya ini ya, diameter luarnya ini. Ya, ini sebagai rodanya. Kemudian gandarnya itu adalah porosnya ya, porosnya ini. Ya, porosnya ini ya. Jadi 2 buah roda dan gandar yang saling bekerja sama ya. Kemudian ya nanti ya mesin kompleks juga mempunyai keuntungan mekanik gitu ya, keuntungan mekanik ya. Keuntungan mekanik mesin kompleks adalah perkalian dari masing-masing keuntungan mekanik mesin sederhananya gitu ya. Gampangnya seperti itu. Ya, gampangnya jadi semakin banyak biasanya nanti untungnya juga lebih banyak lagi karena perkalian gitu ya, karena perkalian. Tapi nanti konsekuensinya efisiensinya akan turun ya, akan turun karena dia melewati banyak jalur gitu ya. Jadi jalurnya semakin banyak sehingga efisiensinya juga pasti akan turun ya. Oke, kemudian contoh yang lain ya, yaitu gunting ya. Gunting ya, ini adalah perkalian dari 2 tuas dan 2 baji gitu ya, 2 lever dan 2 wedge ya. Jadi yang dimaksud lever berarti yang panjang ini ya, jadi tumpuannya di tengah ya. Jadi ini bebannya di sini ya, kemudian tumpuannya di tengah, kemudian ujungnya ini adalah usaha kita ya, effort kita ya. Nah, kemudian bajinya itu adalah yang bagian tajam ini gitu ya, ada 2 ya, bagian yang tajam ini untuk sebagai pemotongnya ya, gitu ya. Oke, ini contoh sederhana dari mesin kompleks ya. Ya, kemudian kalau kita lihat roda gigi ya, roda gigi ya. Roda gigi adalah roda bergerigi yang saling terkait untuk membentuk mesin sederhana gitu ya, untuk satu buah ya, untuk satu buah roda gigi itu berarti merupakan mesin sederhana ya, karena dia terdiri dari roda dan axle-nya ya, ada roda dan porosnya ya. Ya, semakin rapat kaitan semakin sedikit kemungkinan slip ya. Jadi keterkaitan ya, kaitan itu berarti antar pasangan ini ya, dia berpasangan ya, semakin dia rapat maka slipnya semakin sedikit ya.
memang sederhana. Sebenarnya roda gigi itu dia tidak ada slip ya, secara teoritis memang tidak ada slipnya, kecuali kalau kita menggunakan bel ya atau sabuk, itu pasti ada slipnya. Oke ya. Untuk ukuran gigi ya, besar kecilnya gigi ya, nanti ya mungkin di semester berikutnya kita pelajari ya tentang roda gigi ini. Jadi ukuran gigi itu nanti istilahnya adalah modul namanya ya. Ya, ukuran gigi ini sangat beragam ya. Ada yang kecil ya, misalkan pada roda gigi pada jam tangan katakanlah gitu ya. Jam tangan itu banyak roda gigi di situ. Ya, itu sangat kecil ya ukurannya ya. Sampai yang sangat besar pun ada ya. Sebagai contoh, kalau Anda ke pabrik gula ya, ke pabrik gula itu ada gilingan namanya ya. Ya, gilingan itu roda giginya bisa sangat besar sekali ya, sangat besar sekali. Ya, sehingga ini cukup beragam ya ukurannya. Tetapi nanti ya yang penting adalah berapa banyak jumlah gigi yang dimiliki sebuah roda gigi ya, untuk menentukan berapa mechanical advantage-nya ya, berapa keuntungan mekaniknya ya. Nah, nanti perbandingan jumlah gigi ini nanti menjadi sebuah keuntungan mekanik ya, antara yang roda gigi yang besar dengan roda gigi yang kecil ya, seperti itu. Oke ya. Nah, mungkin nanti ya, mungkin kalau kita itu lebih familiar ya dengan hal-hal yang berbau mekanik ya, mekanisme itu ya, ya mungkin nanti ke depan ya, untuk atau mungkin saat ini gitu ya. Sekarang kan pada motor itu kan dulu awalnya ya untuk penggerak akhir ya, final drive ya, dari mesin ke roda itu menggunakan roda sprocket ya. Sebenarnya ini bukan roda gigi ya, tapi ini sprocket ya, karena dia rantai ya. Ini adalah rantai ya. Nah, kalau yang model sekarang itu mungkin rantai dianggap terlalu berat, misalkan seperti itu ya. Jadi banyak menggunakan mekanisme yang lain ya. Nah, kalau pada sepeda motor yang matic itu tidak menggunakan rantai ya, tapi menggunakan puli ya, puli ya. Jadi ada puli. Jadi kalau istilahnya ya, itu kalau pada sepeda motor matic itu CVT ya. CVT itu continuous variable timing ya, timing ya. Jadi dia menggunakan sabuk ya, CVT bell itu ya, timing bell. Oke. Nah, mungkin nanti ya katakanlah begini ya, ketika ada pertanyaan ya, apa keuntungan menggunakan roda gigi dibanding puli ya, kan sudah tahu puli kemarin ya. Ada puli, ada roda gigi ya, itu sama-sama dia sebagai penghantar atau penerus daya ya, penerus daya ya. Setiap transmisi itu mempunyai keunggulan dan kelemahan ya. Ya. Kalau rantai mungkin dia lebih kuat dibanding puli ya, karena dia menggunakan bel ya, lebih kuat ya. Tapi mungkin dari sisi yang lain dia ada kelemahan gitu ya. Misalkan dari sisi suara ya, agak berisik suaranya ya, seperti itu. Kemudian lebih halus menggunakan gerakannya ya, lebih halus ya, itu kalau menggunakan bel ya, misalkan seperti itu ya. Mungkin ke depan ya, sepeda itu tidak menggunakan rantai tapi menggunakan roda gigi ya. Kalau Anda sering melihat situs-situs ya, situs-situs atau IG ya, IG tentang mekanik ya, mechanical itu banyak ya, banyak inovasi-inovasi baru ya. Ada sepeda yang dia penggeraknya adalah roda gigi ya, bukan menggunakan rantai. Nah,
Jadi itu contoh ya, contoh bahwa teknologi itu akan berkembang ya. Oke ya. Nah, bagaimana sebuah roda gigi itu bisa ya, bisa bekerja gitu ya, bisa bekerja ya. Nah ini contoh ya, ya. Jadi contoh, jadi ada yang namanya torsi ya pada sebuah roda, pada apa mungkin istilahnya apa ya? Jadi yang bisa memutar roda, ya memutar roda atau yang bisa memutar gerakan itu sebenarnya adalah torsi ya. Ya, jadi kadang kita bingung ya, ada torsi, ada daya ya. Ada torsi, ada daya ya. Jadi daya itu biasanya istilahnya adalah energi gitu ya, energi yang dihasilkan atau apa istilahnya besarnya istilahnya tenaga itu ya, tenaga yang dihasilkan oleh mesin ya, mesin. Tetapi nanti yang bisa memutar roda itu adalah torsi, misalkan ya, kalau bisa berputar itu adalah torsi. Ya, jadi torsi itu sama dengan gaya kali radius ya. Ini misalkan ya, ini tumpuannya di sini ya. Torsi itu gaya putar namanya gitu ya. Gaya putar ya. Jadi torsi adalah gaya kali radius. Nah, besarnya torsi itu adalah gaya kali jarak. Ya, gaya kali jarak. Nah, ini gaya yang kita berikan. Nah, besarnya torsi itu tergantung gaya dan jaraknya ya. Dengan gaya yang sama, kemudian jaraknya itu berbeda, otomatis torsinya itu juga semakin besar gitu ya. Torsi semakin besar berarti ini kemungkinan muternya ini semakin cepat gitu ya, atau semakin mudah berputar gitu ya. Ya, atau semakin gampang kita memutar, misalnya memutar kunci seperti ini ya. Kalau ini gagangnya semakin panjang, dengan gaya kecil pun ini sudah bisa muter. Tapi kalau ini semakin pendek, otomatis Anda butuh gaya yang lebih besar ya. Jadi kadang-kadang kalau Anda buka kunci biar gampang itu dikasih sambungan pipa gitu ya yang panjang. Berarti Anda ingin memperbesar torsi. Jadi torsi itu adalah gaya putar. Ya. Jadi torsi itu gaya putar ya. Nah, gitu ya. Nah, nanti roda gigi itu juga hampir sama ya prinsipnya dengan torsi ini gitu ya. Nah, jadi di sini nanti ya di pasangannya ini akan berputar ke sana gitu ya, didorong sehingga nanti akan istilahnya torsinya itu semakin besar gitu ya, atau torsinya itu akan menghasilkan torsi namanya gitu ya. Oke gitu ya. Nah, kemudian apa fungsi roda gigi gitu ya. Nah, fungsi roda gigi apa? Jadi nanti ya sebenarnya ini adalah di materi elemen mesin yang bab berikutnya gitu ya. Jadi kegunaan roda gigi itu adalah untuk membalikkan arah putaran ya. Membalikkan arah putaran ya. Jadi misalkan ada dua buah roda gigi ya. Ini ya. Misalkan ini penggeraknya yang kecil, muternya berlawanan arah jarum jam, berarti nanti hasilnya yang satunya itu adalah searah jarum jam ya, ini pusatnya gini. Misalkan gini ya, jadi ini membalikkan arah putaran ya. Kemudian dia juga bisa menurunkan atau menaikkan putaran juga itu ya. Jadi putarannya bisa diturunkan atau dinaikkan. Tergantung nanti ukuran dari roda gigi ya. Kalau Anda memperhatikan ya di sepeda ya, katakanlah ya yang gampang diamati. Sepeda itu ada katakanlah sproket depan dan belakang ya. Itu kalau yang depan kecil, yang belakang besar, itu biasanya lebih berat atau lebih ringan?
Kalau yang depan kecil, kalau Anda naik sepeda itu loh. Berat, Pak. Kalau Ringan, Pak. Ringan. Kalau depan kecil, belakang Ringan, Pak. besar ya. Ringan ya. Lebih ringan. Iya, Pak, lebih Ya, ringan. lebih ringan. Ya, tetapi putarnya lambat gitu ya. Tapi putarnya harusnya jadi lambat. Nah, kenapa kok lebih ringan? Ya, karena Anda menaikkan torsi ya. Jadi torsinya Anda perbesar. Ya, karena roda gigi di belakang itu kan nanti sama kayak tadi ya prinsipnya ya. Kayak tadi prinsipnya. Jadi kalau Anda memperbesar roda gigi di belakang atau sprocket di belakang Anda perbesar, maka Anda sebenarnya ingin menaikkan torsi dengan daya yang sama, dengan gaya yang sama ya. Kan gayanya dari Anda ya. Ketika dibesar roda sprocketnya yang di belakang, maka itu dia semakin ringan ya, torsinya besar. Tetapi kecepatannya jadi turun. Kecepatannya jadi turun. Nah, itu ya. Jadi ada perbandingan antara torsi dan kecepatan putar tadi ya. Kemudian kalau ingin menaikkan kecepatan putar, berarti dibalik. Yang depan Anda perbesar, tapi yang belakang dibuat kecil ukurannya gitu ya. Sehingga kecepatannya akan tinggi. Tetapi torsinya jadi kecil ya. Sehingga Anda itu berat sekali untuk memutar roda itu. Karena torsi yang Anda hasilkan itu kecil. Gitu ya. Nah itu, jadi sprocket atau roda gigi itu bisa dipakai untuk menaikkan atau menurunkan kecepatan. Ya. Kemudian kegunaan yang lain yang memindahkan gerakan putaran ke sumbu yang berbeda ya. Jadi ini prinsipnya ya tadi ya, gerak putarannya itu digeser atau dipindah gitu ya. Jadi memindahkan gerak putaran. Ya. Jadi misalkan porosnya itu banyak, kemudian dipindahkan ke poros yang lain gitu ya. Itu bisa menggunakan roda gigi ini atau sprocket ya. Kemudian terakhir menjaga putaran dua sumbu yang disinkronkan ya atau disamakan. Oke, ini ya. Nanti kita pelajari lebih lanjut roda gigi ini di materi yang lain. Oke ya, ini contoh rangkaian roda gigi ya. Misalkan yang contoh yang kiri ini ya, contoh yang kiri ini ya. Jadi misalkan yang kecil ya menggerakkan yang besar. Ya. Maka nanti torsinya yang dihasilkan itu menjadi semakin besar gitu ya. Tadi ilustrasinya kalau Anda menggunakan penggeraknya dari depan ya, ini yang belakang yang digerakkan, maka torsinya besar sehingga Anda mutarnya itu jadi ringan ya, ngayuhnya jadi ringan. Gitu ya. Kalau dibalik berarti nanti yang besar adalah kecepatannya, tapi torsinya kecil gitu ya, torsinya kecil sehingga berat. Ya. Oke ya, ini contoh ya rangkaian roda gigi sederhana ya, sederhana seperti ini. Kalau ini yang campuran ya, agak kompleks. Ini juga kompleks ya, ini juga kompleks. Ya, nanti kita pelajari di bab yang lain. Oke ya, nah, sekarang kita bicara tentang keuntungan mekanik. Ya. Keuntungan mekanik, dua buah roda gigi yang saling berpasangan. Ya, misalkan yang kecil itu sebagai penggeraknya, yang besar itu yang digerakkan. Ya. Ini penggeraknya, ini yang digerakkan. Ya, nanti masing-masing ya, penggerak itu memiliki N1 dan V1. Ya. N1 itu maksudnya adalah jumlah gigi gitu ya, jumlah giginya ini N1 ya. N1, kalau V1 ini lebih ke kecepatan ya, kecepatan putaran. Ini yang digerakkan ya, ini dia mempunyai jumlah gigi N2, V2 ini kecepatannya gitu ya, kecepatan putar ya. Maka nanti keuntungan mekaniknya adalah perbandingan jumlah gigi roda gigi yang digerakkan dibagi penggeraknya ya. Dibagi penggeraknya ya.
Itu ya, dibagi penggeraknya. Nah, kemudian kita juga dapat menghitung kecepatan roda gigi yang digerakkan. Ya. Jadi misalkan nanti diketahui gitu ya, diketahui keuntungan mekaniknya, maka nanti V2 itu bisa dihitung. Ya. Ini sebenarnya ini bukan N1 ya, ini salah ini. Ini harusnya V1 ya. Ya, ini saya anu dulu ya. Saya ganti ya, biar nanti enggak bingung ya. Ini adalah V1 ya. Ini V1 ya, ini ya. Yang ini salah ya, ini harusnya V1. Oke ya, gitu. Ya, ini koreksi ya. Jadi kecepatan roda gigi yang 2 itu sama dengan kecepatan V1 dikalikan N1 per N2 ya, gitu ya. Biar nanti Anda nggak salah. Oke ya, gitu. Nah, ini sebenarnya hanya latihan saja ya. Nanti coba dikerjakan. Ya. Latihan saja. Ini berkaitan dengan keuntungan mekanik. Nah, sebenarnya kemarin cukup banyak ya, contoh soal ya, yang di sini ya, yang di materi saya. Nanti coba dipelajari lagi ya, biar kalian lebih paham lagi. Oke, gitu ya. Ini untuk mesin sederhana ya, mesin sederhana dan sedikit tentang mesin kompleks ya. Oke ya, ada pertanyaan dulu dari sini sebelum saya lanjut ke yang lain ya, ke materi berikutnya. Ya. Kalau tidak, saya lanjut ya, saya lanjut dulu ke materi berikutnya ya, materi berikutnya. Bentar ya. Bentar ya. Oke ya, materi berikutnya yaitu tentang elemen mesin ya, elemen mesin atau istilahnya komponen mesin ya. Mungkin yang Muhammad Zaki ya, Muhammad Zaki dimatikan dulu ya, apa speakernya ya. Ada nggak itu? Ya. Oke ya, sekarang kita bahas ke bab lain tentang elemen mesin ya, atau komponen mesin. Gampangnya itu komponen ya, tentang komponen mesin. Ya, tentang komponen mesin. Oke. Ya. Oke ya, kalau kemarin ya kita sudah tahu ya tentang definisi mesin ya. Definisi mesin ya kemarin, salah satunya ini ya kemarin. Di alat yang dapat mengurangi upaya manusia dan membuat pekerjaan menjadi lebih mudah ya. Nah, kemarin ya definisi mesin ya. Halo, jelek. Ya, definisi mesin. Ya. Kemudian definisi yang lain ya tentang mesin. Ya. Jelek. Jelek. Jadi alat yang terdiri dari satu atau lebih komponen yang menggunakan energi untuk melakukan tindakan yang diinginkan ya. Ini kemarin sudah saya jelaskan ya. Ya, jadi mesin itu bisa ditenagai dengan manusia, hewan, angin, air, bahan kimia, termal atau listrik dan sebagainya gitu ya. Kemudian mesin itu bisa dioperasikan secara mekanis gitu ya. Berarti menggunakan penggerak mekanik itu contohnya kayak sepeda motor gitu ya, sepeda motor biasa.
Kemudian ada menggunakan elektrik ya atau elektronik. Nah, kemudian ya definisi yang lain adalah peralatan dengan beberapa bagian bergerak. Ya. Jadi semua yang bergerak, alat yang bergerak itu ya. Kemudian dia menggunakan daya ya, untuk melakukan jenis pekerjaan, maka itu bisa dikatakan juga sebuah mesin. Ya, sebuah mesin itu ya definisinya ya. Jadi alat yang bisa bergerak, tapi gerakannya menggunakan daya. Nah, ini juga disebut dengan mesin ya. Nah, ini definisi dari mesin tadi ya. Dayanya ini berasal dari macam-macam. Bisa menggunakan manusia, hewan, angin, dan sebagainya ya. Terma atau listrik. Ya. Oke ya, itu ya definisi mesin yang mungkin kemarin sudah saya sampaikan ya di pertemuan sebelumnya. Nah sekarang tentang gerakan tadi ya, gerakan mesin ya. Kalau yang tadi kan yang ini ya, peralatan dengan beberapa bagian yang bergerak ya, yang menggunakan daya ya. Ya kita sekarang fokusnya ke yang bergerak ini ya, ke yang bergerak ini ya, ke yang bergerak ini ya, ke yang bergerak ini ya. Oke lah, mesin ya atau gerakan mesin itu nanti macam-macam ya jenis gerakannya ya, Jadi yang umum yang kita jumpai di mesin ya, nanti ada 4 jenis gerakan ya. Dia ada gerak lurus, ada gerak melingkar ya, ada gerak osilasi ya, ada juga terakhir itu adalah gerak bolak-balik ya, reciprocating ya. Nah, mungkin kita juga sudah paham ya 4 jenis gerakan mesin ini ya, 4 jenis gerakan mesin ini ya. Misalkan ya gerak lurus ya, apa sih gerak lurus ya? Jadi gerak lurus adalah gerakan dalam garis lurus dan satu arah ya. Nah, contoh gerakan lurus ini gampang ya. Jadi misalkan kereta ya, kereta atau loko yang sedang bergerak gitu ya. Nah, misalkan ini ya gerak linier ya, gerak linier ya. Nah, ketika kereta berjalan di sepanjang trek, maka itu dia berada di garis lurus dan menuju ke satu arah ya. Ini gerak linier namanya ya, gerak lurus. Oke, ini sederhana aja ya. Kemudian gerakan mesin yang lain ya, itu adalah gerak melingkar. Ya, jadi gerak yang mengikuti jalur melingkar di sekitar titik tetap ya. Contoh katakanlah roda sepeda ya, jadi roda. Ya, itu contoh gerak melingkar ya. Jadi roda itu berputar di sekitar sumbu putarnya ya, atau titik tengahnya. Ya, titik tengahnya. Ya, oke. Ini ya, ini gerak melingkar. Kemudian contoh atau jenis gerakan yang lain pada sebuah mesin itu adalah gerak osilasi ya, oscillating motion ya, di ayunan ya gerak osilasi itu ya. Jadi gerak osilasi terjadi ketika suatu benda berayun ke kiri dan ke kanan gitu ya, atau sebaliknya dari titik tetap. Contohnya ya misalkan bandul jam gitu ya, bandul jam. Nah, ini gerak osilasi namanya ya. Gerak osilasi ya pada bandul jam ya yang model klasik. Ya. Oke, kemudian ya yang terakhir untuk jenis gerakan ya itu adalah gerakan bolak-balik. Nah, gerakan bolak-balik ya. Nah, jadi gerak berulang kiri kanan atau naik turun gitu ya. Nah, tapi dia bolak-balik ya. Contohnya adalah gerakan pada piston. Ya, piston ya. Nah, ini adalah contoh gerak bolak-balik ya, reciprocating. Nah, mesin itu gerakannya ya hanya 4 jenis ini ya, 4 jenis ini. Jadi
mesin, dalam satu mesin itu bisa gabungan dari beberapa jenis gerakan ini ya. Jadi dia gabungan, bisa hanya 2 atau 1 atau 3 gitu ya. Oke, itu ya contoh gerakan pada mesin atau jenis-jenis gerakan pada mesin. Ya, nanti hubungnya dengan bab-bab selanjutnya ya. Gerakan itu. Oke, kemudian kita masuk ke struktur dan mekanisme ya. Struktur dan mekanisme. Ya, jadi kalau kita bicara tentang mekanika gitu ya. Mekanika itu pasti nanti tidak jauh dari yang namanya struktur dan mekanisme ya. Oke, apa sih perbedaan dari struktur dan mekanisme ya? Struktur dan mekanisme ya. Nah, sekarang katakanlah ada sebuah sepeda gitu ya. Ada sebuah sepeda. Nah, di sepeda ini ya, manakah yang disebut dengan struktur? Bagian strukturnya mana gitu ya? Dan mana yang bagian mekanismenya gitu ya? Karena di sepeda itu pasti ada strukturnya dan ada mekanismenya. Ya. Ada struktur dan ada mekanisme. Ya. Oke, kira-kira yang mana ini strukturnya? Ya. Oke ya. Kalau kita lihat di sepeda itu ada rangka ya, ada rangka. Ya. Nah, rangka ini bisa dikatakan sebagai struktur. Ya. Sebagai struktur ya. Jadi rangka itu bisa disebut juga sebagai struktur ya. Kemudian di sepeda ya yang itu juga ada komponen rantai dan sproket ya. Rantai dan sproket ya. Nah, rantai dan sproket itu contoh sebuah mekanisme ya. Contoh sebuah mekanisme ya. Nah, ini mungkin kita bisa membayangkan dari sini ya perbedaan antara struktur dan mekanisme ya. Oke ya, itu ya sudah cukup jelas ini ya saya kira ya. Nah, kemudian ya mungkin nanti ya contoh struktur gitu ya, contoh struktur ya. Jadi misalkan struktur kendaraan gitu ya, katakanlah bodi mobil itu ya, bodi mobil atau rangka dari bis ini ya, bis ini kita namakan juga sebagai struktur bis. Bukan mekanisme bisnya, tapi ini strukturnya gitu ya. Jadi dia struktur itu lebih ke bagian yang istilahnya penopang gitu ya, penopang atau istilahnya bagian yang statis, bagian yang diam ya. Oke, kemudian kalau kita lihat gedung ya, gedung itu juga merupakan struktur ya. Nah, kemudian rumah itu ya, rumah ya, ini adalah struktur juga ya. Mungkin jembatan juga bisa itu ya. Struktur jembatannya ini terdiri dari baja misalkan gitu ya strukturnya. Nah, kalau rumah ini strukturnya dari kayu. Nah, ini contoh dari struktur. Ya, kalau ini berarti dia yang mobil bis ini dia dari baja gitu ya. Strukturnya baja. Oke ya, ini contoh struktur ya. Kemudian kalau mekanisme apa gitu ya dari slide sebelumnya tadi ya. Oh, mekanismenya apa itu mekanisme gitu ya. Nah, tadi kita sudah melihat contoh mekanisme ya, yaitu antara sproket dengan rantai gitu ya. Nah, sproket dan rantai itu apa fungsinya gitu ya, sproket dan rantai itu. Nah, sekarang ini ya kita lihat definisi dari sebuah mekanisme ya. Definisi mekanisme itu apa? Yaitu suatu cara untuk mengubah suatu bentuk usaha ya, atau upaya ya, suatu cara mengubah
suatu bentuk usaha menjadi bentuk usaha yang lain. Gitu ya. Nah, tadi ya misalkan pada rantai dan sproket gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya usahanya apa gitu ya. Jadi kita mengayuh sepeda itu, ya, itu kan muter gitu ya. Kemudian usaha itu dirubah oleh dari gerakan berputar menjadi gerak lurus di rantainya ya. Dan kemudian dari rantai juga dia dirubah lagi menjadi gerak berputar ya. Untuk memutar roda belakang. Nah, itu adalah mekanisme. Ya, itu adalah mekanisme. Jadi mengubah suatu bentuk usaha menjadi bentuk usaha yang lain. Ya. Nah, pada mekanisme itu sejumlah komponen yang dirakit ya sedemikian rupa. Jadi ngerakitnya itu sedemikian rupa ya. Misalkan rakitan pada sepeda tadi ya, mekanisme pada sepeda itu, sehingga komponen yang dirakit itu ya, akan ketika kita gerakkan ya, ketika kita menggerakkan ya, satu komponen menyebabkan gerak terbatas dan dapat diprediksi ke komponen yang lain. Ya, ini definisi ya. Jadi misalkan tadi ya, pedal kita kayuh gitu ya, kita kayuh ya, itu akan menyebabkan roda sproket depan berputar. Kemudian sproket berputar itu akan mengakibatkan rantai yang dipasang pada sproket depan itu akan bergerak ya, bergerak lurus, dan dia akan memutar sproket bagian belakang ya. Berarti gerakannya terbatas ya dan dapat diprediksi. Nah, ini ya disebut dengan mekanisme. Ya. Ya, oke, ini ya mekanisme seperti itu ya definisinya. Nah, ini sebagai contoh ya, sebuah mekanisme ya penjepit. Ya, penjepit ya, katakanlah ini ya. Jadi ini Anda memutar tuas ini. Ya, jadi ini tuas dihubungkan dengan ulir, kemudian nanti dihubungkan juga ulir ini dengan sebuah penjepit gitu ya. Nah, jadi nanti ketika Anda memutar tuas, maka akan menyebabkan ulir juga akan berputar ya. Akan berputar. Kemudian ketika berputar ya, ini dia akan mendorong rahang ini turun gitu ya ketika diputar ya. Nah, ini rahangnya akan turun sehingga dia akan menjepit kayu. Yang turun itu rahang yang bagian atas ini gitu ya. Ya, itu ya. Jadi ini gerakannya gerakan tuas ini akan menyebabkan yang lain juga akan bergerak secara terbatas ya. Dan ini dapat diprediksi gitu ya. Jadi ini adalah sebuah mekanisme. Kemudian ini mekanismenya adalah merubah gerak berputar menjadi gerak lurus naik turun ya. Tergantung nanti arah mutarnya seperti apa gitu ya. Nah, ini adalah contoh sebuah mekanisme ya. Oke ya, itu ya definisi atau pengertian tentang mekanisme ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara mekanisme itu nanti lebih ke mechanical gitu ya. Jadi ini kan kalau bahasa Inggrisnya mekanisme itu kan mekanisme ya. Nanti ada juga mechanical gitu ya, mekanisme, dia bisa menjadi mechanical gitu ya. Nah, makanya orang mesin itu lebih ke mekanik gitu ya, mechanical gitu ya. Bukan ke mesin secara terbatas gitu ya, tapi lebih ke mekanik. Ya. Ini lebih luas. Oke ya, berarti apa gitu ya? Berarti apa? Berarti mekanisme itu dia akan menciptakan sebuah gerakan gitu ya. Jadi mekanisme itu akan menciptakan gerakan. Ya. Ya, karena definisi tadi, maka mekanisme itu akan istilahnya menimbulkan atau membuat sebuah gerakan ya, sebuah gerakan. Nah, gerak yang dihasilkan itu bisa gerak lurus, gerak melingkar ya, gerak osilasi atau gerak bolak-balik. Nah, gitu ya. Sehingga ketika kita bicara mesin ya,
sebuah mesin itu dapat berupa satu buah mekanisme atau kombinasi ya, gabungan dari beberapa mekanisme. Nah, itu ya. Nah, jadi mesin itu dapat berupa satu mekanisme atau gabungan dari beberapa mekanisme tadi. Ya. Mekanisme apa? Dia akan menciptakan gerakan tadi ya. Jadi gerakannya itu bisa satu saja, lurus saja ya, atau melingkar saja, atau osilasi saja, atau bolak-balik. Tapi bisa juga dia adalah gabungan, ya, gabungan dari jenis gerakan tadi ya, beberapa jenis gerakan tadi. Ya. Nah, selain itu, selain memberikan gerakan ke bagian lain, mesin itu juga mengubah energi mekanik yang tersedia menjadi kerja gitu ya, menjadi kerja atau work ya, kerja yang diinginkan apa gitu ya. Karena sebenarnya fungsi utamanya kita fungsi utama dari sebuah mekanisme itu kan istilahnya ingin menjadikan dia menghasilkan sebuah kerja gitu ya. Ya, mekanisme itu akan memberikan sebuah kerja tertentu. Ya kerjanya tergantung si pencipta mesin gitu ya, yang menciptakan mesin tadi gitu. Ya, oke ya. Ini sebagai contoh ya, mesin tadi ya. Mesin menjadi bagian penting dalam kehidupan kita ya saat ini ya. Anda lihat ya, ini contoh beberapa jenis mesin ya. Nah, ada mesin drill, jadi ini mesin untuk membuat lubang misalkan gitu ya. Tanpa mesin ini mungkin kita akan kesulitan. Berarti ini perannya sangat penting ya. Nah, nanti ada contoh mesin yang lain ya, ada traktor, kemudian ada sepeda statis ya, ada tram, kemudian ada sebuah mobil ya. Nah, semua mesin itu mempunyai komponen yang istilahnya komponen kerja gitu ya. Semua mesin mempunyai komponen kerja di mana disebut dengan mekanisme tadi ya. Sehingga nanti bisa kita bayangkan ya bahwa sebuah mesin drill itu mekanismenya sangat banyak gitu ya. Gerakannya sangat banyak. Ini bersumber gerakan dari sebuah mesin drill itu sumbernya dari motor listrik gitu ya, misalkan ya, dari motor listrik. Kemudian di sini ada banyak tuas gitu ya. Ada banyak tuas di sini, misalkan untuk menurunkan mata bornya ini gitu ya. Ya, misalkan seperti itu. Berarti itu kan banyak mekanisme bekerja di sebuah mesin drill ya. Ini baru alat yang sederhana. Ya. Apalagi nanti kita bicara tentang jenis yang lain ya, traktor misalkan. Ya, ada mobil, kemudian ada tram. Ya. Nah, ini mungkin bisa ratusan bahkan ribuan mekanisme yang bekerja pada sebuah mobil ini gitu ya. Intinya dia hanya ingin istilahnya membuat sebuah gerakan gitu ya, sebuah gerakan ya. Oke ya. Nah, ini juga sebuah contoh mekanisme yang lebih kecil skalanya ya, lebih kecil skalanya ya. Nah, skala yang lebih kecil. Jadi misalkan ini adalah rack and pinion. Jadi ini adalah roda gigi dan rack ya. Rack itu roda gigi lurus. Yang ini disebut dengan pinion atau roda gigi kecil ya. Ini apa? Jadi mekanismenya apa? Kalau bisa dijelaskan ya. Jadi dia merubah gerak berputar menjadi gerak lurus atau sebaliknya gitu ya. Rack and pinion. Banyak dijumpai di mana rack and pinion ini? Kalau boleh Anda sebutkan ya. Ya, jadi ini merubah gerak berputar menjadi gerak lurus. Contoh gampang itu pada setir ya. Setir mobil katakanlah ya. Setir mobil itu ketika kita memutar setirnya, maka otomatis ada semacam atau dia dihubungkan dengan rack. Ya, dia akan mendorong
roda depan ke kiri dan ke kanan ya. Berarti kan ada gerakan mendorong gitu ya. Berarti kan gerakannya lurus. Ya. Mendorong ke kanan atau ke kiri gitu ya. Nah ini rack and pinion tadi. Jadi dia merubah gerak berputar menjadi gerak lurus. Ya. Kemudian contoh lain adalah radial engine ya, mesin radial gitu ya. Nah ini juga sama. Ini geraknya adalah berputar di tengah ini ya, atau ini sumbernya dibalik ya. Jadi dia dari gerak lurus menjadi gerak berputar, atau bukan gerak lurus ya. Ini gerak bolak-balik ya. Nah, ini kan piston ya. Adalah sebuah piston. Nah, ini karena mekanisme motor bakar itu ya. Jadi dia akan menekan ke bawah gitu ya. Nah, nanti dia akan menghasilkan sebuah gerakan berputar. Ya, di situ ya. Jadi gerakan berputar. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian ada pulley wheel gitu ya. Pulley wheel. Ya, pulley wheel. Ya. Pulley wheel berarti apa? Berarti ini adalah merubah ya, atau istilahnya ya, ini menghantarkan gerakan ya dari poros satu ke poros yang lain. Ya, misalkan sumbernya dari sini gitu ya. Sumber putarnya di sini, kemudian disalurkan menjadi gerak lurus ya, karena ini adalah bel ya, gerak lurus, kemudian dia dirubah lagi menjadi gerak berputar di sini. Nah, ini ya. Kemudian terakhir adalah gerakan cam and follower ya. Jadi ini sumber gerakannya di mana? Jadi sumber gerakannya di poros ini, dia berputar ini ya. Ini berputar. Nah, kemudian ini ada bentuk camnya. Bentuk cam ini bentuk yang seperti lonceng ini ya. Nah, ini berputar, kemudian akan mendorong followernya ini ke atas dan ke bawah, naik turun gitu ya. Nah, ini adalah berarti dia mekanisme merubah gerak berputar menjadi gerak bolak-balik. Nah, gitu. Ya. Oke, itu ya. Ini contoh mekanisme yang lebih kecil gitu ya, yang kecil. Ya. Oke, bentar. Kok nggak bisa nih ya. Selanjutnya ya, ini contoh juga mekanisme ya, contoh juga sebuah mekanisme ya. Nah ini juga sama ya, hampir sama dengan cam and follower ya. Jadi ini mekanisme gerakan pada piston ya, dia ada slider crank. Nah, kalau pada piston itu gerakannya kan mulai dari sini ya, jadi dia dari gerak bolak-balik menjadi gerak berputar ya. Nah, bisa juga nanti dibalik sumbernya yang ini gitu ya, sumbernya yang gerak berputar, dia kemudian dirubah menjadi gerak bolak-balik, ini juga bisa. Ya, ya, jadi sumbernya bisa dari sini yang kiri atau sumbernya dari kanan ya, tergantung nanti pengen seperti apa ya gerakan yang dihasilkan ya. Nah, intinya ini merubah gerakan ya, bisa dari gerak bolak-balik menjadi gerak berputar atau gerak berputar menjadi gerak bolak-balik. Nah, ini contoh ya, ini gerak pada mesin scrap ya, gerakan pada mesin scrap itu merubah gerak berputar menjadi gerak bolak-balik ya. Ini sebuah mekanisme ya. Nah, ini slider crank, ini crank and slotted ya. Nah, oke, ini ya, ini juga sebuah mekanisme ya, yang sederhana ya, mekanisme sederhana ya. Oke ya, selanjutnya ya, kira-kira ya dari keempat jenis ini ya, kira-kira mana yang bisa disebut mekanisme ya dan struktur ya. Nomor satu ini apa gitu ya, apakah ini strukturnya atau mekanismenya atau mekanisme atau dua-duanya ya. Kalau sepeda berarti ini terdiri dari struktur dan mekanisme ya. Strukturnya berarti rangkanya ya. Rangka, kemudian rodanya sendiri itu juga bisa disebut sebuah struktur ya, struktur
sepeda misalkan gitu ya. Nah, kalau mekanismenya berarti tadi ya, yang merubah gerakan tadi, ya, yang menghasilkan gerakan. Ya, berarti nanti ada mekanisme rantai dan sproket katakanlah, gitu ya. Ini contoh salah satunya. Ya. Kemudian kereta sorong ya. Nah, kereta sorong ini apa ini? Apakah struktur, ya, ya atau dia ada mekanismenya gitu ya. Kereta sorong ini mungkin struktur gitu ya. Struktur ya, struktur ya. 3 kunci berarti ini, kalau kunci ini berarti ini kunci Inggris gitu ya. Nah ini ada mekanismenya ya. Jadi Anda bisa memutar di sini ya, ini diputar, nanti ini bisa bergeser gitu ya, naik turun. Berarti ada mekanisme merubah gerakan berputar menjadi gerak lurus gitu ya, menjadi gerak lurus ya. Strukturnya berarti yang ini, itu namanya struktur yang ini ya. Mekanisme berarti yang tadi, yang merubah gerak berputar menjadi gerak lurus ya. Nah, kalau gapura berarti ini adalah struktur karena dia tidak ada mekanisme pada gapura ini ya, tidak ada mekanisme di sini ya. Oke, itu ya contoh mekanisme atau perbedaan antara mekanisme dengan struktur ya. Oke, saya tanyakan dulu dari sini. Ini jam berapa ya? Sudah. Jam 11:14, Pak. Sudah, 11.14 ya. Sudah mau Jumatan belum ini? Ya. Bentar lagi, Bentar Pak. lagi ya. Oke, mungkin 10 menit lagi ya. Nah, oke, kemudian bentar ya. Nah, sekarang kita ke lever linkage and mechanism ya. Jadi pengungkit, kemudian penghubung dan mekanisme ya. Jadi lever itu pengungkit ya. Ya, lever atau tuas ya. Jadi lever adalah batang kaku yang dapat berputar di sekitar pivot ya. Pokoknya sudah ya, ini mesin sederhana ya, tuas itu. Ya. Kemudian ada linkage ya, linkage berarti penghubung. Ya, jadi mekanisme yang dibuat dengan menghubungkan dua atau lebih tuas ya, jadi linkage. Ya, linkage itu penghubung namanya gitu ya. Jadi yang menghubungkan antar tuas itu adalah linkage ya. Oke, kemudian mekanisme berarti nanti gerakan tadi ya. Jadi hasil atau untuk membuat gerakan tadi ya. Jadi itu adalah mekanisme ya. Kemudian pivot adalah pusat rotasi ya. Nah, nanti sebenarnya ini lever dan linkage ini akan bekerja bersama-sama untuk membentuk sebuah gerakan gitu ya, atau mekanisme ya. Nah, makanya nanti dalam mesin itu banyak dijumpai ya, komponen mesin itu ada levernya, kemudian ada penghubungnya ini ya. Dia ada lever, ada penghubung ya. Nah, fungsinya apa ya, sama ya tadi, lever dan linkage ini dipakai untuk menciptakan sebuah gerakan atau mekanisme ya. Ini tadi sudah ya, ini contoh ya, misalkan ya, linkage ya, mekanisme yang dibuat dengan menghubungkan dua atau lebih tuas tadi ya. Misalkan kalau Anda melihat ya, bagaimana cara kerja wiper ya. Wiper pada mobil ya, kok dia gerakannya bisa bolak-balik, itu bagaimana ya, kok bisa gitu ya, kok bisa dia gerakannya bolak-balik. Nah, ini contoh contoh sebuah gerakan berputar ya. Ini kan mekanisme ya, mekanisme wiper gitu ya, mekanisme wiper. Jadi wiper itu digerakkan oleh motor listrik. Namanya motor listrik itu pasti gerakannya berputar ya. Tidak ada motor ya, motor kok gerakannya maju mundur gitu ya. Jadi motor
ya, sumber motor. Sumber gerakan itu dari penggerak ya, sumber penggerak itu motor katakanlah ya. Nah, dia gerakannya pasti berputar gitu ya. Dan nanti dari gerakan berputar ini dirubah ya menjadi gerak bolak-balik. Ya, nanti ada linkage-nya gitu ya. Linkage-nya itu penghubung. Jadi ini ada levernya ini ya. Ada 2 buah lever ya. Ini kan tuas ya. Nah, ada tuasnya, kemudian tuas ini dihubungkan dengan lever. Dengan linkage ya, dengan penghubung. Ya, jadi lever, 2 buah lever dihubungkan dengan linkage tadi ya. Dihubungkan ke motor ini gitu ya. Jadilah dia mekanisme gerakan wiper ya. Oke ya. Mungkin ini juga contoh ya, ini contoh linkage untuk pembalik gerakan ya, linkage pembalik gerakan. Misalnya pada pintu garasi gitu ya. Ini dia pasti ada tuasnya ya, ada tuasnya. Tuasnya ini berarti yang ini ya, tuasnya ini ya, yang vertikal ini tuas. Linkage-nya berarti ini, dia kan yang menghubungkan gitu ya. Di sini ada pivot atau titik pusatnya. Ya, oke ya. Kemudian contoh linkage lagi ya. Misalkan pada rem ya, pada rem sepeda. Pada rem sepeda. Nah, berarti itu juga sebuah mekanisme. Ya, mekanisme rem gitu, misalkan gitu ya. Oh, ketika ini ditarik ya, ini dia akan menjepit. Contoh lain ya, contoh sederhana pada tempat sampah yang ada tutupnya gitu ya. Nah, kalau Anda injek, kok dia bisa ya buka itu ya. Kok bisa buka tutupnya ini gimana? Jadi ini ditekan, ini akan narik gitu ya. Akan narik, pivotnya di mana? Pivotnya di sini. Yang warna hijau ini gitu ya. Nah, ini ketika ini ditarik, ini akan ditekan ya, ini akan narik ke arah kiri sehingga ini akan turun. Nah, ini akan narik ke turun ke sini ya. Nah, seolah ini akan berputar ke sana. Nah, makanya dia akan terbuka tempat sampahnya ini ya. Nah, ini berarti ada linkage, ada lever, ada tuasnya. Ya, tuasnya yang mana? Yang ini, tuasnya yang ini ya. Ini kan tuas ya ini ya. Injakan ini dia tuas. Nah, jadi antara lever linkage itu bisa membentuk sebuah mekanisme. Ya, dan ini banyak atau umum dijumpai ya pada banyak hal. Ya, oke. Oke ya. Nah, mungkin ini contoh juga ya, contoh linkage ya, linkage. Ya, linkage ya, misalkan tadi ya, ini banyak dijumpai juga ya. Entah misalkan pada mekanisme rem, ya, pada rem entah motor, mobil, sepeda ya, itu pasti banyak menggunakan linkage. Ya, oke. Ya, mungkin Anda bisa bedakan ini. Ya. Perbedanya di mana ini ya? Oke ya. Nah, ini contoh juga ya. Jalan ya ini ya. Nah, ini contoh ya, gerakan wiper ya. Gerakan yang lain ya dari sebuah wiper ya. Ini contoh mekanisme yang agak berbeda dengan yang tadi. Nah, ini sumbernya pasti dari sini ya. Ini gerakan berputar. Ya. Ini 4 bar ya. Jadi dia ada 4 ya. 4 patang ya. 4 patang. Ya. 4 bar linkage ya. Ini sebagai contoh. Ya. Contoh yang lain ya. Ini juga sama ya. 4 bar itu berarti 4 buah batang ya. Nah, 4 buah batang itu berarti ini contohnya 1, 2, 3 ya. Kemudian yang ini ada 4 ya.
Nah, gitu ya. Ini contoh ya for bar linkage ya. Nah, ini ya 4 buah patang ya untuk menciptakan sebuah gerakan. Nah, ini adalah slider crank ya. A slider crank mechanism is used to convert a rotational motion into a reciprocating motion, and vice versa. This mechanism is composed of 3 important parts: the crank, which is a rotating disc; the slider, which slides on a fixed plane; and the connecting rod, which joins the crank and the slider. This mechanism is a kinematic inversion of a 4-bar chain, with 1 sliding pair and 3 turning pairs. The total distance covered by the slider between its 2 extreme positions is called the path length. This distance will be equal to double times the length of the crank when the axis of crank and slider are in same line. Some common applications of slider crank mechanism are reciprocating engines, hand pump, Whitworth quick return mechanism, rotary engine, slotted crank mechanism, oscillatory engine, bull engine, reciprocating compressor, Oke, itu ya. Ini contoh video ya tentang fungsi linkage ya antara tuas, linkage dan mekanisme. Ya. Oke, sebelumnya mungkin untuk hari ini cukup sekian ya materi kita ya. Materi kita hari ini ya cukup sekian ya. Terakhir sampai ke linkage tadi ya. Karena ini sudah 11:30 ya. Waktunya sholat Jumat ya, jadi biar tidak mengganggu ya ibadah ya bagi yang muslim. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian ya. Jadi mungkin untuk pertanyaan ditampung dulu ya, nanti bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya gitu ya. Oke ya, cukup sekian ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siang, Pak. Selamat siang. Ya.